Oke, selamat pagi dan selamat sore pada teman-teman semua mahasiswa di kelas GC ini. Hari ini kita masuk pertemuan 11. Karena pertemuan 11 sudah mendekati detik-detik untuk UAS. Jadi semoga semuanya serius belajar supaya mendapatkan nilai yang memuaskan nantinya. Oke, pada pertemuan ini kita membahas program dinamis atau dynamic programming. Pada pertemuan ini kita sekilas pengenalan. Pada pertemuan selanjutnya nanti langsung kita bahas tentang forward chaining. Apa itu forward chaining? Bisa dibaca-baca dan dicari di Google. Oke ya. Jadi pada penyelesaian persoalan dengan metode ini, itu yang pertama terdapat sejumlah, yaitu berhingga pilihan yang mungkin. Itu solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Bisa kita lihat pada graf ini bagaimana kita mendapatkan waktu terpendek atau jalur terpendek dari 1 sampai yang 10. Bisa kita lihat di sini 1 sampai 10. Ini perlu kita punya prinsip optimalitas. Jadi prinsip optimalitas itu yaitu pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas, jika suatu solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap G itu N juga optimal, sampai yang terakhir maksudnya itu optimal. Makanya dibilang tadi di sini solusi pada setiap tahap dibangun dari solusi tahap sebelumnya. Itu. Jadi jika solusi total optimal, maka bagian solusi tahap juga optimal. Selanjutnya prinsip optimalisasi itu berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1 atau N plus 1, itu kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Oke ya. Jadi nilai pada tahap K plus 1 itu sama dengan itu ongkos yang dihasilkan pada atau nilai yang dihasilkan pada tahap K sebelumnya. Nanti bisa kita contohkan, ada contoh ini dari contoh graf ini kita lihat nanti mana nilai yang terpendek. Mungkin sekilas kita mudah melihatnya. Ini. Tapi bisa kita hitung dengan mungkin top up atau bottom up. Nanti kita lihat untuk grade-nya. Jadi dengan prinsip optimalisasi dalam ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap itu keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Jadi mulai dari sini harus benar kemana kita ini untuk melanjut ke tahap selanjutnya. Ini masih contoh tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 kita perhatikan. Jadi mulai dari sini ke tahap 2 itu harus benar kemana kita selanjutnya, kan gitu. Untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Jadi pada metode kita lihat greedy atau GREEDY itu kita menilik ke belakang, sudah pernah dibaca, itu hanya suatu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan. Jadi sedangkan pada metode program dinamis atau dynamic programming lebih dari suatu rangkaian keputusan. Hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Itu pada perbedaan antara greedy dengan dynamic programming atau program dinamis. Itu dia. Jadi karakteristik persoalan program dinamis, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau step yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Jadi dia bisa dibagi-bagi untuk penyelesaian selanjutnya
Jadi masing-masing itu terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum status itu merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Itu ya, kita lihat ada grade yang lain. Untuk dari V tahap pertama atau P1 sampai ke P5. Cuman di sini belum ada nilai dibuat, masih dalam bentuk contoh dari mana jalur atau lintasan terdekat dari kita contohkan kota 1 ke kota 12. Jadi hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan pada status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Ya. Kepastian dari simpul sebelumnya itu mempengaruhi seperti yang dibilang tadi ke simpul selanjutnya. Jadi nilai pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Jadi kita lanjut saja. Ini ada keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada suatu tahap sebelumnya. Bisa kita perhatikan tadi bagaimana jalur-jalur itu dengan nilai-nilai tertentu yang sudah ada di dalam tadi untuk melangkah ke tahap seterusnya. Jadi kita lakukan dua pendekatan program dinamis. Itu ada maju, ada mundur. Seperti yang saya bilang tadi, ada forward, ada backward. Itu akan kita gunakan. Cuman ini backward ini akan kita bahas pada pertemuan 13 atau 14 nanti. Di pertemuan 12 juga ini akan kita dalami, yaitu forward chaining. Jadi misalkan X1, X2 sampai selanjutnya, sampai yang akhir, itu menyatakan variabel. Jadi keputusan harus dibuat masing-masing untuk tahap 1 sampai tahap yang terakhir. Maka program dinamis maju, itu forward, yang tadi program dinamis bergerak mulai dari tahap 1 sampai yang terakhir. Itu ya. Yang mundur itu N-1 sampai N yang terakhir. Nilai atau kota yang terakhir kita sebut tadi kota. Jadi kita lihat ini tadi ada lintasan terpendek dari contoh pertama. Kita buat penyelesaian dengan program dinamis mundur. Ini contoh. Jadi maka rute yang dilalui itu 1, X1, X2, X3, X4. Ini tentu harus kita lihat dari sini 1, X1, X2, X3, X4. Ini terakhir tentu di sini kita. Yang perlu kita tentukan di X1. X1, X2, X3. Yang dalam hal ini X4 tentu sudah yang kota 10. Ini kita sebut dulu kota 1, 2, 3. Itu. Jadi nilai atau cost tadi ada di sini. Ini kota 1 ke kota 2 ada 2, kota 1 ke kota 3 ada 4, kota 1 ke kota 4 ada 3. Itu nilai masing-masing untuk dilakukan perhitungan. Jadi pada persoalan ini tahap atau kita sebutkan ini itu proses memilih simpul tujuan berikutnya ada 4 tahap. Coba kita lihat di sini. Tahap pertama ini ada solusi optimum. Bisa dilihat ada 3, 4. Ini harus kita balikkan. Lihat. Baru ada formula-formula ini. Ada angka-angka ini kita balikkan, ini diingat.
Baru kita lihat ini hasilnya, contoh. Nah, di sini ini yang satu tadi udah jelas ini harus satu, kota satu. Nah, baru dilihat yang ke kota mana nih? Kota 3, kota 4. Nah, bisa dilihat di sini. Baru 5, 8, 10. 1, 4, 5, 8, 10. Nah, ini ya. Nah, dengan jumlah dari nilai atau kos setiap kota yang sudah dilalui ini ada 11. Nah, baru 1, 3, 8. Wow. Ini harusnya tidak ada terhubung ke 8 nih. 3, 5, 8. 1, 3, 5, 8. Apakah nilainya memang 11? Bisa dihitung sendiri. Baru 1, 4, 6. Jelas ya. 6, 9. 9, 10. Jadi pada permasalahan ini ada 3 lintasan terpendek yang bisa dilalui, yaitu 1, 3, 5, 8, 1, 4, 5, 8, 10, 1, 4, 6, 9, sampai 10 dengan nilai masing-masing 10. Oke, itu pengenalannya. Supaya dicari apa itu fault chaining biar lebih dalam, nanti kita buat dalam bentuk pemrograman. Langsung kita simulasikan. Oke, sekarang di sini ada saya buat sebagai latihan. Ini langsung dikumpul juga hari ini karena kita pertemuan setelah UTS 9, 10 tidak ada tugas. Jadi pertemuan 11 ini ada tugas. Saya buat ya tugasnya ini. Itu pertemuan 10 kemarin. Ya pertemuan 10 itu bukan yang pertemuan ini. Biar diingat kembali. Coba ini diselesaikan, apa hasil? Apakah ini berhasil atau error atau sudah berhasil? Apa hasil dari apa nih ya? Program dalam Pascal. Jadi mulai dari sini, lanjutnya ke sini. Jadi apa nanti hasilnya? Yang saya mau itu list program dalam Pascal itu di screenshot, baru di screenshot semua ya, screenshot semua, baru dikopikan, dipastikan di Word, pastikan di Word, dan hasilnya juga, hasilnya ini di copy pastekan di Word dan di PDF kan, itu nanti yang dikumpul di dalam kolom tugas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga kita semuanya semangat dan dalam keadaan sehat.